Mbok, anakmu mbok. Wis pusing mesti Din aja wis biasa Din. Jere ibuke ngono, Din gak usah nangis kayak film India ya. Kemudian jumbul gini dilihat banyak orang yang mandikan kerbau. Akhirnya tempat itu namanya Guyangan. Ibu. Lah, Mbak Yu toh. Ngongkon apa nang kowe? Nyuruh apa ke kamu? Dia suruh kesampaian. Terus nyapa? Dia mondok. Wis mondok iku nyapa? Mau ngaji toh? Mau ngaji toh? Ngaji. Alah, tenang nih. Kepada para donatur yang telah menyisihkan rezekinya untuk pondok kami. Insya Allah sangat bermanfaat dan barokah untuk kalian semua, dan terutama untuk pesantren. Pasti Allah akan membalasnya. Melanjutkan kisah Saridin. Kalau nggak salah kemarin setelah Saridin dihukum pancung, diselamatkan oleh Allah dengan karomah yang ditunjukkan seperti itu sampai orang-orang yang narik tampar ditarik oleh Saridin sampai mencetat KB. Ngerti mencetat KB ya? Apa mencetat itu? Terlempar sampai nyampir-nyampir ya, nyampir di tembok, di pohon. Makanya tempat itu sekarang dinamakan Desa Semampir, gitu ya. Nah, akhirnya selama dikejar itu pusing Saridin, pusing, limbung, nggak ada tujuan, nggak ada arah yang pasti. Mau kemana itu pusing sudah. Karena apa? Selalu dicari-cari oleh apa istilah ini? Punggawa atau pasukannya di bawah kerajaan itu apa namanya? Kadipaten Pati itulah, ya. Jadi prajurit Pati mencari terus Saridin. Saridin sampai berlari terus ke sana kemari. Di saat Saridin bingung terhadap tujuannya, akhirnya ditemui Sunan Kalijogo. Pasti selalu beliau itu mengikuti Saridin. Kalian tahu ikatannya gimana gitu ya, antara Saridin dengan Sunan Kalijogo, antara Saridin dengan Sunan Muryo, antara Saridin dengan Sunan Kudus. Coba saya ingatkan lagi. Ibu Saridin itu adalah Bunyai Sujina. Sujina itu kakaknya Sunan Kudus. Paman kan? Paman. Sujina dinikah oleh Sunan Muryo. Sunan Muryo anaknya Sunan Kalijogo. Berarti Saridin itu cucunya Sunan Kalijogo. Anaknya Sunan Muryo. Kurang gede gimana pengaruh Saridin? Kurang barokah gimana Saridin itu? Dikelilingi oleh orang-orang yang bersih, dikelilingi oleh orang-orang yang kekasihnya Allah. Ketika limbung, Saridin duduk. Biasanya wong pusing iku pegang dengkul apa pegang das? Kepala ya. Pegang kepala, pusing. Biasanya Saridin itu kalau lagi galau, yang diingat itu adalah someone, seseorang. Siapa kira-kira? Sunan Kalijogo, karena Saridin itu menganggap Sunan Kalijogo itu guru yang sebenarnya.
karena selalu memberi jalan keluar. Iya toh? Tuh. Bener, ketika di dalam hatinya itu, Jeng Sunan, pusing kula Jeng Sunan. Nyopo akhirnya kula niki? Gimana akhirnya saya ini? Sampean aja enak-enakan Jeng Sunan. Nggak taunya Sunan Kalijaga muncul. Lah, Din, kuwi neh. Ya, kamu lagi. Saya itu nggak pernah ketemu kamu itu ceria, tertawa, seneng, ngajak makan bareng, ayam panggang kek. Nyapa tuh, Din? Kenapa sih, Din? Lah nggih. Lah kula niki diuber-uber, dikejar-kejar pasukan. Saya sampai dihukum pancung loh Jeng Sunan. Sampean nggak tahu kemana waktu itu. Ya sak penakku toh, Din. Aja Sunan Kalijaga ya. Ya sak penakku lah, seenakku lah. Aku mau kemana? Masa aku harus ngintili kamu terus? Ustaz Din, nggak usah lebay, nggak usah alay. Langge, laku lagi arep ten pundi. Yes, gini. Din, kue ro Parangtritis apa ora? Pantai Parangtritis. Jenengan iki piye to Jeng Sunan? Kula niki sumpek nggon wisata. Wisata sapa to, Din? Kowe iki masyaallah, kowe iki cengkal begini. Rungokke lakonono, ngono ya lho, Din. Nggih, Pun. Wes kowe nang nyang ngono. Segera berangkat. Nanti di sana ada orang yang nunggu kamu. Nggih, Pun. Akhirnya berangkat ke Parangtritis. Sampai Saridin ke Parangtritis. Nah, di Parangtritis itu kersane Allah, di sana ketemu dengan Nyai Sujina. Gitu. Padahal Nyai Sujina sudah wafat. Siapa Nyai Sujina? Ibunya. Ketemu dengan Nyai Sujina. Jenengan sinten Nyai? Loh, kowe lali to karo aku, Din? Kamu lupa to dengan aku, Din? Ya aku iki mbokmu. Aku iki ibumu. Wah, langsung Saridin bersimpu, nangis, ya toh? Gitu. Mbok, anakmu, Mbok. Pusing Mas Din aja harus biasa Din. Jere ibu ngono, Din gak usah nangis kayak film India ya. Jere ibu ya kayak film India, itu biasa. Sing tegar, dadi wong lanang. Din, mbok dieling, kamu itu anaknya siapa? Keturunan siapa? Wong Pak momok kok nangis. Kowe seneng apa ora nek momok nangis terus ngono lebih kayak kowe ngene iki? Seneng apa enggak kalau momok kayak kamu nangis kayak gini? Ya enggak, ya wes meneng enggak bisa, meneng sendiri nih, ini datang sendiri nih. Ustaz Din, kepalanya dielus oleh ibunya baru diem. Saridin itu, Din, wes sudah, nggak usah kupu-kupu, Din. Banyak kok yang mesake awakmu. Banyak kok yang belas asih sama kamu. Banyak kok yang akan mendampingi kamu. Bukan orang sembarangan semua loh, Din. Iya, tadi itu ketemu Sunan Kalijaga, Jeng Sunan Kalijaga. Lah iya, itu kan buktinya itu. Ya, Din. Sekarang aku mbokmu perintah sama kamu. Kowe nang adik kowe, Din. Jeng Sunan Kudus. Wonten apa, Mbok? Ada apa, Mbok? Mondok aja. Males kon mondok nang Sunan Kudus. Selain itu nggak ada, toh, Mbok. Wis to, Den, itu kan paman kamu sendiri. Insya Allah lebih tahu nanti kamu.
Iyalah mbok, kalau perintahnya mbok kayak gitu, ya pandungannya mbak ya, doakan mbok ya. Itu. Ya Din, ora tahu luput aku pasti ndongake kowe. Aku pasti mendoakan kamu. Ya wis Din, udah loh. Ya mbok, langsung sungkem berangkat ke Sunan Kudus. Nah, selama perjalanan itu Saridin selalu bertemu dengan pasukan-pasukan Pati yang mengejar-ngejar dirinya. Jenengnya dikejar, akhirnya ya lari wong Saridin takut Nah, sampai Saridin itu ke sawah, ke Kalen, ke anu. Makanya di sana itu ada daerah itu namanya Ngeluk Pedut. Ngeluk itu belokan, enggok-enggokan, pedut itu petenge pikir. Itu ada. Jadi Ngeluk Pedut itu tengah-tengahnya Saridin takut dikejar pasukan Pati dan pikirannya wis blank. Ngerti blank? Sabenono enggokan dienggoki. Ya toh? Setiap ada belokan dienggoki. Ya mumet ya, apa gak kayak film India yang mumet-mumet nang wit. Lah India kan gitu loh. Kok ono India kok gak mumet-mumet wit, berarti itu India. India harus mumet-mumet nang wit, kemudian melungker-melungker ambil joget. Itu harus India kayak. Lah Saridin kayak gitu. Pusing 7 keliling, peteng pikirannya. Akhirnya mumet menggo. Saking bingungnya menggo itu pancet Habis ke sana kembali lagi. Prasaku lak nang kene mang sih. Ya wis, kanggo pekiling kok sak akhir zaman kanggo petilasanku iki nggon tak angen-angene jenenge Ngeluk Pedut. Jadi menggo iki nggone aku sumpek nemen iki. Ya sumpek pol-polan. Nah, akhirnya ketemu dengan sungai, ketemu orang-orang yang ngembala kerbau. Angkone kebo itu dimandikan. Ya kan, kebo dimasukkan ke sungai, kemudian disiram. Akhirnya daerah tempatnya Saridin yang nyemplung ke kali atau apa? Tenggelam ke kali, sembunyi dari pasukan Pati itu, kemudian jumbul gini dilihat banyak orang yang mandikan kerbau. Akhirnya tempat itu namanya Guyangan. Apa? Diguyang. Ya apa enggak? Akhirnya pusing lagi, mau ke Kudus, males. Tapi sudah terlanjur diperintah oleh Ibu sudah diperintah oleh ibunya untuk mondok di Kudus. Jadi males aku. Apa? Jeng Sunan Kudus itu ngaji tok. Paling nanti di sana suruh ngaji. Oh, kok Saridin langsung niku modelnya. Paling ngaji. Nah, aku gak seneng ngaji. Aku kebikin bebas. Akhirnya datang lagi Sunan Kalijogo. Den kowe iki. Aku jane ora kudu lho metuk kowe. Saya itu sebenarnya malas ketemu kamu, ikutin. Kamu itu sudah dapat perintah apa toh sama ibumu? Lah mondok ya mbak. Lah enak toh mondok ngaji. Lah iya enak ngaji. Ya wis, Jeng Sunan dengan cara terpaksa saya akan ke Sunan Kudus. Iso ojo Den, oke terpaksa ngono kok. Mondok ojo terpaksa Den, jangan terpaksa. Kamu harus memang mau mondok. Lah sulit Hati saya males mondok. Wis to, apalagi saya ini dikejar-kejar loh, Pak Lek. Pak Lek. Mbah, saya ini dikejar-kejar loh Jeng Sunan. Terus, loh, saya dikejar tadi. Iya, ini tadi saya sampai nyilem-nyilem di kali. Kemudian ke gang-gang mumet Iya.
Sing biasa lho, Din. Sing biasa. Nggak usah sembunyi. Enak jenengan ngomong. Dikepruk tumbak, pedot gulu kungku. Jarene ngono. Biasa aja, Din. Biasa aja, jalan aja. Ya nggak bisa saya dikejar. Terus Din. Yo, kuwi ku tak kei ngono lho biyen niku. Donga kanggo ngilang. Donga napa ngantuk, rakaton. Mosok ngoten iku donga. Masa donga iku doa itu gitu. Lah donga sing kaya apa lho, Din? Donga sing kaya apa? Ya kados tiyang orang-orang itu loh yang ada Allahumma atau apa. Kowe iki apa to, Din? Ya wis tambah ono Allahumma. Kok repot Allahumma gak ketok. Allahumma peteng. Allahumma apa lah terserah kowe. Lah mosok gitu to, Jeng Sunan. Masa Allah nerima? Lah wong kaya kowe iki jelas diterima to, Din. Kowe iki wajahe melasno. Dilihat dari model kamu itu sudah banyak yang kasihan, apalagi Allah, Din. Sudahlah, turutan saya. Ya wis. Jadi saya nggak sembunyi, nggak usah. Jalan biasa. Iya. Biar kamu ikhlas mondok. Tapi kalau kamu nggak ikhlas, konangan. Kalau kamu nggak ikhlas, ketahuan oleh pasukan. Iya wis. Jalan. Kui ini. Nggak taunya di belakang dan teriak-teriak. Ih kok Saridin. Ketok sian. Lari lagi. Sampai capek, gemrodos, kepegelen. Akhirnya duduk Saridin di pohon. Dengar. Apa iya ya? Paling gara-gara saya kurang ikhlas mondok. Masih kelihatan. Bismillah. Saya ikhlas ya Allah. Saya niati mondok. Saya nurut perintah ibu. Saya mondok. Bismillah. Jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ora ketok. Allahumma ora katon. Allahumma ngantuk. Sepanjang jalan gitu. Memang bener. Di depan ada pasukan, bawa tombak, bawa anu. Aduh, ndredeg Saridin. Tapi wis aku ikhlas kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ora katon. Gak ketok memang. Nggak kelihatan. Kalau ada pos dilewati, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ora katon. Allahumma ngantuk. Sepos itu tidur semua memang. Saya singkat kisahnya. Akhirnya sampai ke pondok Kudus, ke rumah pamannya sendiri. Gitu ya. Ya ditemui. Kowe Tadin. Ginjeng Sunan. Nyopo kowe? Mau apa kamu? Mondok Jeng Sunan. Loh, kaget aku, Din. Kowe mondok? Ya apa ya dari sana, Din? Mondok temenan gak dipercaya. Iya, Jeng Sunan saya mondok. Sopo tau sing mengaruhi awakmu iki? Siapa yang bisa ngerubah hatimu mau mondok? Saya nggak percaya, Din. Kata Sunan Kudus, nggak percaya kok kamu tiba-tiba pengen mondok. Yang saya tahu kamu itu orangnya mau ngaji, mau sembayang, mau wiritan, mau kumpul-kumpul ambil bocah ngaji. Yang saya tahu gitu. Kamu itu juga sukanya itu pamer ilmu, pamer kedigdayaan. Sapa sing ngerayu kowe, Din? Gitu. Lah, Mbak Yu toh. Ngongkon apa nang kowe? Nyuruh apa ke kamu? Ya suruh kesampaian. Terus nyapa? Ya mondok. Wis mondok iku nyapa? Mau ngaji toh? Ngaji. Alah, tenang nih. Wis aku takon. Mondok itu ngomong apa? Ngaji. Lah,
Ora percaya aku, Din. Tenan lho ora percaya aku. Modelmu kayak ngene ngaji piye ngajine? Nggak percaya kalau kamu suka ngaji. Ngaji? Iya. Benar? Iya. Tenan ya? Harus ngaji ya? Iya. Yes, sana. Cari kamar, cari teman. Teman kamu banyak di sini. Nah, kebetulan waktu itu senior pondok yang dituakan di pondok, santri paling lama menjadi lurahnya pondok atau dewan keamanan pondok, namanya Trangkil atau Ki Trangkil. Lah Trangkil itu nontok modelnya Saridin mulai awal sudah gak suka. Bocah ini kok gedingno yo. Anak ini kok gayanya itu apa ya? Menjengkelkan. Lamanya Saridin melaku kayak ini. Badannya kecil, ya toh? Badannya kecil, tinggi. Geting kan? Geting no. Sunan Kudus manggil Trangkil, Trangkil. Nggih jeung Sunan. Kae dirambut santri anyar kowe. Gak diwarai iki ponakanku ngono enggak. Enggak dibilang ini ponakan saya enggak. Ini dirambut, kasih tempat. Saridin ngomong nang kasih kamar yang bagus loh, Pak. Ya, apa kata saya itu kalau kamar jelek-jelek nggak kerasan kan, lah jadi Trangkil geting no hari ini. Tapi kelihatan setiap harinya itu yang namanya Sunan Kudus selalu perhatian dengan Saridin. Tapi Trangkil nggak tahu kalau Saridin masih keluarga Sunan Kudus. Akhirnya timbul rasa iri Trangkil itu. Suatu ketika Trangkil sowan ke Sunan Kudus. Ada apa Trangkil? Kok tumben? Gini loh Jung Sunan. Biasanya di sini itu kalau mondok kan ada tes-tesannya toh. Iya. Biasanya kan dites syahadat toh. Iya. Lah terus, lah ini masa Saridin santri baru nggak dites? Lah biarin. Jangan Jung Sunan. Kalau nggak dites, nanti akan timbul kecemburuan para santri lain. Harus disamaratakan. Ya wis terserah kamu. Kamu yang atur. Langsung pengumuman, ya toh? Pengumuman dengan pakai corong itu. Pakai towail. Nging. Ya toh? Pengumuman. Percaya kan ana towail? Biasanya kan pakai kertas di lempit bolongan ya. Pengumuman buat para santri besok pagi, para santri-santri yang baru yang belum dites harap berkumpul di depan masjid pondok untuk diadakan ulangan atau ujian atau tes. Bagi yang tidak bisa, maka sekarang dewe dengan Trangkil, padahal Sunan Kudus gak ngusir. Trangkil ngawur. Bagi yang nggak bisa dites, maka harus dikeluarkan di pondok. Itu. Wah, tapi alhamdulillah yang dibuat tes itu cuma apa umum, yaitu syahadat. Semuanya memang latihan karena sudah tahu peraturan kayak gitu. Mau mondok sudah menghafalkan syahadat. Semua kumpul. Ngadep barat. Saridin duduk belakang, ngadep timur. Metangkring. Sambil pegang rumput itu. Itu dikeleng-keleng. Ya, kilen-kilenan ini. Jadi semuanya itu. Kamu dari mana? Cirebon. Coba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagus. Ayo. Kamu dari mana? Daerah Kudus. Coba.
asyhadu Allah, kan berarti nggak lancar ya. Tapi akhirnya bisa. Ya wis. Semuanya alhamdulillah 100% bisa. Dan wayahe. Ya toh? Jadi terangkil, Bang. Aku toh, Kang. Lah iya. Nyapa toh, Kang? Ya, ada apa, Kang? Yo tes apa? Kayak tadi loh. Mau Kang, kayak cah cilik. Sahadat, Den. Apa lo ora? Oh jare. Apa lo ora? Itu urusan saya. Jadi kamu nggak hafal? Din. Sahadat, Den. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tak ulangi mana Den ya? Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Geting dong kan? Din, kalau kamu gini terus, tak laporkan kamu ke Sunan Kudus. Nggak takut? Ya. Lapor, terangkil ke Sunan Kudus. Sunan Kudus keluar. Kue tadi. Di toh tadi. Kamu tuh nggak usah bikin ulah. Mondok aja. Nggak usah bikin ulah. Bikin ulah apa toh, Jeng Sunan? Itu yang maksa terangkil itu. Lah iya, Den, maksa sahadat. Nah, itu kan untuk anak kecil, Jeng Sunan. Anak kecil diajari sahadat itu pantes. Jeng Sunan sudah tahu kayak gitu. Saya kayak punya anak, punya istri. Kok dianggap seperti anak kecil suruh sahadat? Jika kata Sunan Kudus, jadi beda, Jen ya. Sahadatnya anak kecil, ambil sahadatnya orang yang besar, udah gede. Beda, Jeng Sunan. Beda. No, sahadate anak kecil itu sahadatan biasa. Lah nek sahadat wong gede, sahadat tenanan. Sahadat sungguhan. Lah iya. Oke, terangkil Semak. Ayo coba terangkil ke Semak. Ini loh mau melantunkan sahadat yang sungguhan katanya, tenanan. Ayo Din, bismillah, ayo. Jeng Sunan niki terangkil mau menyuruh saya sahadat sungguhan atau sahadatan. Ya sungguhan tadi. Nggih pun. Ya wis, langsung berdiri. Ya, baju dilepas. Lihat di depan rumah ada pohon yang tinggi itu, kelapa itu. Jangan tinggalin, Jeng Sunan, terangkil semuanya. Lihat ya. Ini loh namanya sahadat sungguhan. Langsung lari. Langsung memanjat pohon kelapa. Cepet gitu. Sampai di ujung, di puncak. Jeng Sunan, terangkil semuanya, teman-teman. Tolong disaksikan ya. Saya mau sahadat yang beneran. Langsung cuit menjatuhkan diri. Buah. Kata terangkil, kapok matek kon. Matek kon. Kayak mang aku gregetan saiki matek wis. Terangkil seneng asik. Jenenge Sunan Kudus kaget. Namanya ponakan ya. Den. Sareden. Pertama gini, lama-lama berdiri, duduk berdiri. Maksudnya lagi. Ngono nantang ya. Lagi Jeng Sunan. Gak Den, gak. Enggak apa-apa, lagi.
lagi. Gitu. Macet lah. Ntar. Pitbok. Kebayang. Dari situ loh teman-temannya merasa heran dengan Saridin bahwa Saridin itu pasti bukan orang sembarangan. Nah, dari situ semua pada heran-heran, rasan-rasan, para santri rasan-rasan, punya ilmu apa Saridin itu? Pasti dikasih ilmu oleh Sunan Kudus. Nakalan Sunan Kudus itu. Kita nggak dikasih, Saridin sudah dikasih. Nah, berarti akhirnya di pondok itu terpecahlah suara yang husnudon dan suara yang suudon berprasangka buruk. Ya, akhirnya tranquil, bengkel tranquil dipanggil oleh Sunan Kudus. Tranquil, anak-anak, arek-arek, bocah-bocah kumpulkan di masjid. Langsung dikumpulkan semua oleh Sunan Kudus di masjid termasuk Saridin. Kata Sunan Kudus, bocah, kamu tak kumpulkan di sini biar kamu lega. Kamu selama ini menyangka saya pilih kasih toh, diem aja. Biar kamu saksikan sendiri. Saridin itu bisa gitu bukan dari saya, tapi memang teko Allah. Saridin iku sahadat tenanan. Sahadatnya bukan hanya di lesan, sahadatnya bukan hanya di mulut, tapi seluruh darah, otot, seluruh anggota tubuhnya diajak untuk bersahadat. Dari situ muncul sifat pasrah sama Allah, tawakal. Artinya itu diserahkan. Kalau orang itu sudah sahadat, mestinya ketika orang sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, dah semua akan serahkan Allah. Kalau kalian itu sudah sahadat tapi masih mikir-mikir lain-lainnya, Saridin nggak gitu. Makanya kayak gitu diselamatkan oleh Allah karena sam'an wa ta'atan kepada Allah. Dan kamu kalau sekarang disuruh jatuh lagi kayak kemarin, berani? Wani Jeng Sunan, apa yang saya takutkan? Gitu. Saya kan sudah menyerahkan diri saya pada Allah. Pasti Allah akan berbuat sesuatu pada saya. Berani, Din? Piye, bocah-bocah nyuruh Saridin jatuh lagi? Mboten. Terus mboten. Gini aja, Din. Jadi kalau sudah berserah sama Allah, sudah sahadat, tidak ada yang bisa membahayakan, Din. Oh, enggak ada yang bisa membahayakan. Apapun itu. Enggak. Aku lho Din duwe potas. Ngerti potas? Apa potas itu? Racun. Kowe wani Din? Wantun. Kowe ombe Din? Nggih, pundi? Langsung nata pundi? 1 gelas. Nih, dulur-dulur semua, biar sampean bisa meniru ya. Makanya kalau syahadat yang sungguhan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Habis. Kata teman-teman didelok dilungkas geblak ya. Ntar lagi jatuh ini. Yang Saridin ya kayak gitu. Orang lah ngeding sih. Tranquil, kapok kon, kata tranquil ya. Kapok kon, ayo jatuh. Saridin. Enggak jadi. Ngeding nah. Akhirnya sampai beberapa jam nggak ada apa-apa, nggak ada efek apa-apa. Iya. Nah, itu adalah awal mondoknya Saridin. Akhirnya dengan pemikiran yang agak-agak terpaksa, Saridin jadi mondok di Sunan Kudus.
Tapi perwatakan Saridin itu ya sama seperti hari-hari biasanya. Kalau coro Kediri, Ita itu, ngerti Ita itu? Mekuwiti, ya, Mekuwiti. Memang orangnya nggak niat Mekiti, nggak niat Ita itu, memang wataknya kayak gitu loh ya. Wataknya kayak gitu. Untung watak cuma gitu. Kalau cuma watak sing getingno ya apa? Setiap ada orang ngomong, sampamanya memang kebiasaan gitu, ya, kebiasaan gitu. Wong ngono iku paling dikaprok wong gak salah sing ngaprok paling. Aku mang nang pasar ketemu ambek wong dodol sego pecel sing biasa tak tuku. Cerita ngono. Ana maneng koncoku Solo. Lah, iki nyapa to? Lah aku nang pasar keras. Bio. Ono truk kepek bis tabrakan mak tik. Ya apa? Wis gak bokro kan? Pantes ya apa? Sing lega ngono lho. Ning bisa mbek truk tabrakan berbuak. Wah, iki enggak ya? Ada arek gede wireng. Suarane cilik. Tekon ndi? Situe teko kono. Ngantuk bekne. Witik. Mangkel ngrungokno iku. Wong iki opo gak beres wong iki. Iku. Dah, akhirnya mondok. Selama mondok itu Saridin melakukan apa yang biasa santri lakukan. Kecuali ngaji dan sholat. Enak kan? Berarti nek wis ngono mondoke lapo? Mosok. Jadi mondok kan intinya ngaji dan sholat. Itu yang tidak dilakukan Saridin. Saridin cuma kalau waktu ngaji Sunan Kudus pengen ngelirik tok. Nah, nang di cai iki, di mana cai ini? Itu tok. Tapi gengsi namanya Sunan Kudus nyapa toh? Ngapain saya nyari? GR temen. Jan buar-buar ngono. Nah, setiap ngaji, setiap sholat, Saridin nggak ada. Apa? Cari ikan. Ya, cari ikan. Pantasnya cari ikan itu di sungai, ya, atau di laut atau apa itu pantas orang. Wah, lah ini cari ikan di comberan yang di lobang-lobang tempat kotoran itu. Lah semua kan heran, ngapain kamu itu? Kok di situ? Gitu loh. Lah Sunan Kudus habis ngaji pulang dekati Trangkil Ratu Mon Saridin tak kuwi? Enggak Yai. Ya cobi delengen. Coba lihat ngapain anak itu. Gitu. Dicari kemana-mana nggak ada yang namanya Saridin itu. Adanya adalah di kubangan atau comberan tempat yang kotor. Ya. Ya. Sandalku kan ono semute, nek kono akeh semute. Nang comberan alias kubangan. Jadi Trangkil itu keliling-keliling kamar. Saridin ada. Beda Saridin. Nah, masuk ngono. Jawa Tengah masuk beda Saridin. Taoning itu apa? Taoning, tak ada. Ya ngono, enggak kan? Saridin ono to, Kang? Enggak ada. Masa toh? Kemana? Lalu teman satu lagi, Kang, tahu Saridin? Dicari Sunan Kudus, dicari Kiai. Loh tadi saya lihat di gerbang depan. Ngapain di situ? Itu di kubangan. Doprok di situ. Ini gak ngaji. Bener. Trangkil. Din. Oh, iya Kang. Kamu di sini toh, Din? Iya Kang. Lah kamu itu lo gak ngaji dah. Ngaji Kang. Nggak ada kok kamu. Ah, sampean aja yang kurang teliti.
Enak kan ngomong, sampean aja yang kurang teliti. Enggak, saya nggak lihat kamu. Ya kalau kamu ngaji tadi itu ngaji apa sih? Tadi itu bahas tayamum, Kang. Bahas tayamum. Kata Carangkil, bener ya? Ada berapa syaratnya tayamum, Tin? Ada sekian-sekian. Terus tayamum gimana? Begini, Kang, begini, Kang. Kalau yang kemarin, itu kan bahas wudu, Kang. Itu kan bahas ini, Kang, bahas ini, Kang. Terangkil heran. Anak ini nggak pernah ngaji, kok tahu semua? Gitu loh. Apa masalahnya? Memang ketika masih mondok, Saridin itu kan nggak kerasan. Nggak kerasan, cemberut aja. Di kamar cemberut aja. Akhirnya ketemu Sunan Kalijogo. Gitu ya. Sama Sunan Kalijogo, nyapa tuh, Din? Orang kerasan, nggak kerasan? Enggak. Jung Sunan, saya tak keluar ya. Ojo. Sayang, Din. Ngono lho, sayang ini ngaji. Males belajar Jung Sunan. Gitu. Belajar kok males. Terus toh, Din, kamu sini aja. Ya wis, asal kamu kerasan, kamu tak doakan. Laduni kamu. Yaitu didoakan sambil kepalanya dipegang. Jung Sunan Kalijogo berdoa. Di situ itu lo mulai laduninya Saridin. Jadi Saridin setiap tidur pasti mimpi ngaji, dan ngajinya itu pelajaran yang belum dia tahu, di dalam mimpi itu sudah diajarkan. Allah sudah menyirami beberapa ilmu ketika beliau jazab, ketika beliau tidur. Enak nggak Pak Yun? Apa kon gak niru? Bulan enak waktu ngaji mim nango kali. Tamim nang di pados iwak tak goreng kon. Tak goreng kon. Dek macem-macem. Nah. Lah terus kamu di sini ngapain, Din? Ini kan tempat tai-tai, Din. Tempat kotoran. Ron, air sampai hitam semua. Cari ikan, Kang. Guyu Terangkil. Aneh-aneh kuwi, Din. Cari ikan itu di sana loh, Din. Itu ada danau atau di pantai. Enak di sini, Kang, deket pondok. Nanti kalau dapat langsung mayoran. Ngerti mayoran? Apa? Liwetan. Biar dinikmati teman-teman banyak. Mana ada, Din, di sini ikan itu? Ada, Kang. Enggak mungkin, Din. Langsung dimasukkan. Loh, Kang, ikan. Gitu. Lagi. Loh, ini lumayan. Kemudian taruh. Loh, ini lagi, Kang. Terangkil heran. Anak ini kok terus dapat ikan. Gimana sih? Wah, nggak beres, Saridin itu. Nggak beres ini. Ya, Ustaz, terserah kamu. Saya tak laporan ke Jung Sunan dulu. Iya, Kang. Bilang, Kang, saya di sini. Nggak ada apa-apa kok. Gitu. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Saya betah kok, Kang. Ya gimana nggak betah? Uang semua pelajaran Saridin sudah di luar kepala semua. Ya toh? Di luar kepala dan bisa semua. Akhirnya Jung Sunan Kudus keluar dengan Bunyai. Ya, dengan Bunyai atau dengan istrinya. Kowe nang kene to, Din? Nggih, Jung Sunan. Iya, iku jarene Terangkil. Kowe nang kene. Jarene katanya cari ikan to, Din. Nggih. Lah Terangkil mboten sanjang to? Enggak bilang toh kalau saya dapat ikan. Katanya, Din. Kata Sunan Kudus, katanya. Lah, menurut jenengan apa mungkin toh, Din? Nanggon koyok ngene, tempat kayak gini itu ada ikan. Ya mungkin, Jung Sunan. Ngono. Mungkin. Dasarnya opo iki? Dasarnya apa? Kok nganggep di sini pasti ada ikan? Ngeten, Jung Sunan. Semua itu ada perbandingannya. Seperti yang sampean ngaji itu. Semua itu ada pasang-pasangannya. Jaler. Ada istri. Nakal. Ada diem, pinter.
Goblok. Pinter ada pasangan-pasangannya. Sik ta, Din. Kowe iku tambah mumet ae ngomongnya iki. Maksudmu iki piye? Maksudmu itu apa? Gini loh Jeng Sunan. Kalau air pasti ada ikannya. Semua, Din. Nggih, setiap air pasti ada ikannya. Wis to, jenengan percaya mawon, Jeng Sunan. Jeng we, jeng. Jenengan percaya mawon. Jenengan percaya mawon. Setiap ada air pasti ada ikannya. Mosok to, Din? Nggih, iya Jeng Sunan. Sik. Aku oleh njaluk bukti malih. Aku oleh enggak njaluk bukti, Din. Nggih. Iku wis hukum alam niku, Jeng Sunan. Nek wis Gusti Allah ngersakno beda ikan. Ibaratnya pasti ada ikan. Di mana ada air, pasti ada ikan. Bune, kata Sunan Kudus, Bune, coba ambilkan kendi saya. Kendi yang buat minum itu toh, Kang Mas. Iya, diambil. Lah, Den, kae sing digawa punyaimu itu apa, Den? Kendi. Itu kan kendi yang biasa panjenengan pakai minum toh, Jeng Sunan. Iya, kowe iki seiling ya? Nggih. Wis, kendi iku jerone apa, Den? Toya. Banyu. Madurai, aing. Ya, Arabe, muya. Maun, muya. Air. Ya. Jadi air, Den ya. Iya. Kamu tadi bilang setiap ada air, Saridin ngomong, ada ikannya. Yakin toh, Den? Yakin. Buktinya, Den ya. Nggih. Disok. Loh, Den, mana ikannya? Guyon sampean. Kalau memang ingin ada airnya, dibuka dulu kendinya. Oh gitu. Tar. Pecah. Ikan, kecepok. Ada 3 ikan. Loh, Jeng Sunan, ikan toh? Duduk ikanmu toh, Din Mang Din? Bukan. Wah, sampean iki gawe perkara Jeng Sunan. Ya memang di situ memang ada air, ada ikan. Setelah Jeng Sunan Kudus dibuat heran Saridin dengan perkara ikan, setelah di dalam kendi memang terbukti ada ikan, ya namanya Sunan Kudus itu masih penasaran dan ingin mencoba lagi. Iya. Jadi yakin, Din ya, setiap ada air pasti ada ikannya. Enggak, yakin. Terus pasti, Din. Enggak, yakin. Kayak, Din. Nah, ya, Din, di area pondok itu ada pohon-pohon kelapa. Lah kayak, Din. Apa kayak? Kerambil nih kok. Kerambil itu apa? Kelapa itu. Itu kan ada airnya toh, Din. Iya. Berarti setiap ada air, ada ikan. Oh jelas. Masa jenengan kurang paham, Jeng Sunan? Masa tak ulangi terus? Pokoknya sudah titik, Jeng Sunan. Ada air, ada ikan. Ya, Din. Saya tranquil. Kue ngutus santri, kamu ngutus santri untuk ambil kelapa itu. Akhirnya menek atau manjat. Setelah manjat, diambil itu kelapa. Pinten Jeng Sunan? Sah, sakarpe. Terserah. Ambil. Entah itu 1, 2, 3, gak ngerti ya. Ketika dibawa, coba Din, deleng Din. Coba kamu lihat, deketi dengan Saridin. Iya Jeng Sunan, ada apa? Coba toh, kayak itu kelapa, ada ikannya apa enggak? Lah, ganti saya yang tanya.
ini kelapa ada airnya apa enggak? Gitu. Lah mestinya piye? Lah mestinya gimana? Saridin tanya sama santri. Kan, ini air ada, ini kelapa ada airnya enggak? Ya ono toh Din. Ya mesti ada toh. Kamu itu desa temen. Pasti ada airnya. Langgeng pun dijawab, sudah dijawab itulah ada airnya. Ya berarti rumusnya harus ada ikannya. Ya Din, berarti mendemu rotok nemen saiki. Ya toh? Dan Jeng Sunan dibuktikan saja bahwa air harus ada ikan. Ada air harus ada ikan. Coba terangkil. Suruh teman kamu untuk memecah kelapa itu. Pecah. Tas. Ketika dibuka kelapanya, memang di dalamnya ada ikannya, ada 3 kecepek gitu. Paham? Ya itu Kanjeng Sunan mulai agak nggak suka. Karena apa? Anak ini kenapa sih? Kok selalu pamer? Ya Ustin, kamu segera mandi. Segera mandi, bersih-bersih dan ke kamar. Dah, mandi, bersih-bersih ke kamar. Hari berhari berlanjut seperti biasanya para santri. Akhirnya besoknya itu seluruh santri kumpul semua. Ada apa? Ro'an. Ro'an itu sama dengan kerja bakti untuk berbenah di pondok atau bersih-bersih di pondok. Paham? Semuanya kayak gitu. Akhirnya Saridin tidur. Semua bersih-bersih, Saridin yang tidur. Gitu loh. Ketika bangun, ada apa ya rame-rame itu bangun. Loh, semua pada kerja bakti. Lah, aku ini bagian apa ya? Sana sudah banyak orang. Nah, bagian sungai sana banyak orang. Lah, terus aku bagian apa? Langsung ke Lurah Pondok. Kang Trangkil, maaf saya tadi kesiangan. Ini kerja bakti tak? Ya iya, kamu tidur. Wah, gak enak Kang Trangkil kalau saya nganggur. Kira-kira saya bagian apa ya? Ya wes, sini aja. Sini aja, nanti tak carikan yang pas dengan buat kamu, biar kamu gak nganggur. Waktu itu ada teman-teman nimba air. Sudah, timbanya kamu singitkan atau apa? Sembunyikan. Ada apa Kang? Sudahlah, nurut aja sama aku. Timba sembunyikan. Akhirnya Trangkil ke Saridin. Din, ini loh ada pekerjaan. Ini anak-anak tadi sakit perutnya, nimba kamar mandi, nimba air di kamar mandi. Ini ada yang sakit. Kamu mau gantikan? Ya Kang, seneng aku. Itu semua dikode sama Trangkil, pergi semua. Ada yang pura-pura sakit perut. Luas pokoknya triknya ketika nyampe di sini toh Kang. Iya. Lihat sumurnya. Airnya banyak Kang. Ya iyalah namanya sumur. Didik ceret, gitu. Loh, timbanya mana toh Kang? Ya Mbak Din, kamu kayak minta pekerjaan, kalau sudah dapat ya tanggung jawab. Lah Trangkil sudah nyediakan timba dari keranjang. Timbanya yang asli disembunyikan. Nggak ada Din, tak cari tadi nggak ada timbanya, kecuali satu itu. Keranjang loh Kang itu Kang. Lobang-lobang mana bisa. Loh, katanya kamu itu pokoknya yakin, kamu kan selalu bilang, pokoknya yakin bisa. Aku ngomong ngono tak Kang? Iya, kali aku. Iya wis Kang. Akhirnya karena dinamakan kepepet ya. Cuma ada timba satu-satunya yang bukan timba tapi keranjang diikat. Yang namanya keranjang kan banyak lubang-lubang. Saridin sebenarnya merasa kalau digodain sama teman-temannya itu, sama
terangkil itu. Akhirnya terpaksa, ya wis lah Kang, iki ae. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya timba dimasukkan ke sumur. Ketika diangkat, yang namanya terangkil itu senyum toy. Ngapain anak ini? Ngapain? Nggak taunya ketika diangkat penuh air dan nggak ada bocor sama sekali. Lobangnya juga tetap masih lobang, ya tak? Lobang-lobangnya masih tetap, tapi air nggak sampai berosot, nggak sampai jatuh. Ya ditimbahkan ke kamar mandi, terus sampai berkali-kali, sampai yang namanya apa istilahnya? Nggone jeding, bak mandi yang punyaan santri, besar apa kecil? Besar, panjang, ya toh? Besar, pokoknya besar, full. Ya jelas yang namanya Kang Terangkil itu tadi. Wah, ini gimana ini? Kok bisa gitu loh. Akhirnya Terangkil di tengah keheranan itu segera menemui Sunan Kudus. Beliau ceritakan apa adanya. Saya itu bukan karena apa Jeng Sunan, tapi saya itu penasaran dengan Saridin. Anak itu selalu ada saja jalan keluarnya itu. Nah, saya godain dengan menimba air, timbanya saya sembunyikan, tak ganti keranjang. Lah terus, lah iya kok iso full loh Jeng Sunan? Kok saged full? Bek toh? Penuh? Nggih. Tenan? Nggih. Saya lihat sendiri. Coba toh. Saya mau lihat. Jeng Sunan sendiri langsung mendatangi TKP. Ngerti TKP ya? Perkara apa? Di TKP. Pegel tadi, capek tadi, kata Jeng Sunan ketika menemui Saridin di sumur itu, habis nimba itu. Ya mungkin Jeng Sunan, lawang habis nimba ya capek, ya kono istirahat dhisik. Wes mari olehmu nimba, selesai kamu nimba. Sudah Jeng Sunan, wong sudah kok, sudah penuh. Iya toh? Lah nggih, coba jenengan periksa. Coba sampean periksa. Diperiksa Sunan Kudus memang full. Lah, tapi jenis jerene Sunan Kudus gudo pisan. Kosong, Din. Penuh Jeng Sunan. Kosong, Din. Kamu sama kiaimu sendiri nggak percaya gimana sih? Penuh Jeng Sunan, tadi tak lihat penuh. Ya udah, lihat aja sekarang. Dilihat. Loh, kok kosong? Kosong ya namanya. Nggak beres ini. Ini Jeng Sunan. Ganti jadi Terangkil ini. Godain gue ya. Godain gue ini, Jeng Sunan ini. Loh, Jeng Sunan full kok. Habis kosong, full lagi. Gara-gara diomongi Saridin dituding. Loh, full kok Jeng Sunan. Jeng Sunan di luar. Mosok, tadi tak lihat kosong kok. Udah lah, sama lihat sekarang. Masuk lagi Jeng Sunan. Loh, iya full ya? Full. Den, mata kamu itu yang harus diperiksa, Den. Kosong. Kamu tadi itu nimba atau mainan? Ya, Jeng Sunan. Masuk lagi. Loh, kok kosong? Jeng Sunan, kadosnya meripat panjenengan kan? Perlu diperiksa. Kadosnya atau apa? Sepertinya panjenengan yang harus memeriksakan mata Kanjeng Sunan. Lawong full loh. Lah, Den, kowe iki metu Den.
Keluar, Din. Keluar. Full memang. Gak beres iki. Akhirnya kosong, Din. Alas jeung Sunan, nggih pun kosong. Gitu kata Din, nggih pun kosong. Ya sa, kowe nimbah maneh ngapa ora? Kamu nimbah lagi. Nggih boten jeung Sunan yang enggak, sudah capek kayak gini ya. Lah wong kosong loh, Din. Saritin nggak pakai keluar, nggak pakai masuk ke kamar mandi. Enggak jeung Sunan, penuh-penuh. Gua ya, nggak pakai masuk ke kamar mandi lagi, penuh-penuh. Capek saya sudah. Nah, Kanjeng Sunan Kudus masih di dalam kamar mandi, ditinggal noleh gini tok, noleh lagi, loh penuh lagi. Aneh kan itu? Nah, itu hati Sunan Kudus mulai tambah jengkel karena dipikir ini santri kurang ajar, berani pamer di depan kiainya. Tapi Sunan Kudus, iya saya pengen ponaan, iya kan? Makanya saya bilang, siapa yang berani goda Sunan Kudus kalau bukan ponakannya sendiri, si Saridin itu. Iya kan? Gitu. Ya Din, wis mari urusan nimba wis gak usah dipikir. Kata Sunan Kudus, wis gak usah dipikir. Wis, sampai situ ya. Yes. Wallahu a'lam bishawab. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.